Pertama sekali kita boleh membuka Chrome ataupun Microsoft Edge ya. Kita bisa buka Microsoft Edge. Nah, jadi teman-teman, hal pertama kita harus menginstall Excel Stat di Excel kita. Nah, ketik saja www. Ya, ini adalah, jadi ketik ini. Oke, enter. Nah, ini dia. Jadi di Excel Stat itu ada beberapa opsi ya di sini, seperti ada commercial, academic, student and course, dan lain sebagainya. Oke, jadi kita klik saja start your free 14-day trial today. Jadi akan ada opsi untuk mengisi identitas terlebih dahulu seperti ini. Kita isi terlebih dahulu namanya. Ya, ini saya sudah mengisi seperti ini. Pada menu profil ini klik saja student. Oke. Jadi Excel Stat ini tersedia juga untuk Windows 7, 8, 10, 11, kemudian ada MacBook ya. Sekarang kita klik add insert my contact me to send the necessary license key for information, dan kita klik download. Kita bisa lihat ini. Kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, nanti berikut adalah gambaran dari Excel Stat ini. Kalau sudah, kita buka Excel Stat-nya. Jadi ini adalah data yang akan kita masukkan ke Excel Stat, yakni data cata berisikan sensori suatu produk ya, beberapa produk minuman maupun juga makanan. Nah, dalam hal ini produk yang akan dianalisis adalah produk minuman seperti sostro, japana, pucuk, dan teh kotak. Oke. Jadi langkah pertama kita klik Excel Stat. Kita klik Start Excel Stat seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari Excel Stat. Ini ada menu, kemudian juga terintegrasi oleh Artificial Intelligence. Kemudian ada beberapa pilihan ya, atau opsi seperti persiapan data, kemudian mendeskripsikan, memvisualisasikan data, dan menganalisis data, juga lain sebagainya. Nah, jadi karena data ini adalah data sensori seperti yang saya katakan sebelumnya, maka opsi yang kita klik adalah sensori. Oke, sudah. Pertama sekali kita klik sensori, kemudian kita klik cata data, kemudian di sini ada data sensori ya, cata data analisis. Oke, ini adalah cata data analisisnya. Nah, ini pertama kita masukkan yang sebagai cata datanya, data yang mau kita analisis ya. Kita klik saja seperti ini. Kita harus menentukan data mana nih ya, seperti ini. Jadi data yang kita masukkan adalah data sensoriknya. Misalnya ini sweet, bitter, strength ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita blok sampai mentok ke bawah. Seperti ini, semua kita blok tanpa terkecuali sampai ke paling bawah sekali. Seperti ini ya. Ini sudah paling bawah sekali nih. Oke, kemudian kita klik OK. Ini OK, kita klik. Nah,
Ini sudah ada nih datanya. Kemudian yang bagian produk itu ini bagian ini. Produknya seperti pucuk, kotak, ideal, sustro. Ya, kita klik produk. Kita pilih data produknya dari atas. Produknya kita klik, kita blok dari labelnya ya. Label produknya kita blok, tetap kita blok ya. Sampai di akhirnya ini ideal, dan kita klik OK. Baik, kemudian kita ke asesor. Asesor adalah panelis ataupun dalam hal ini dikatakan konsumer. Kita klik, maka yang kita blok adalah sel atau kolom bagian konsumer dari atas sekali seperti ini, blok sampai panelis paling bawah. Medina Alia R ini sudah paling bawah seperti ini. Kemudian kita klik OK seperti ini. Nah, dalam hal ini ada preference data. Yang sebagai preference data adalah bagian kolom liking atau kesukaan. Ya, kita klik. Berarti yang kita blok adalah kolom ataupun sel bagian liking dari awal sekali ikut dengan labelnya. Seperti ini. Blok, blok, blok sampai akhir. Nah, ini ada angka yang tidak terisi ya di bagian Medina ini, tetap kita blok ya. Sampai ideal seperti ini. Sudah, kita klik OK. Kemudian ada di sini ideal produk. Nah, jadi dalam produk si Cata Sensoris ini harus memiliki produk yang berposisi sebagai ideal. Nah, ini seperti ini. Tapi teman-teman harus perhatikan, ideal di sini, kata ideal harus sama persis dengan kata ideal yang ada di sel, ya. Jadi kalau misalnya kata I di depan ideal pada sel adalah huruf kapital, maka pada pop-up Cata data juga harus berawalan huruf kapital, seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau mau analisis data, uji statistik yang lainnya, teman-teman boleh klik Advanced ya, pengembangan ya. Di sini ada beberapa opsi ya. Opsi yang pertama seperti ini, ada distance-nya, ada chi-square, ada Hellinger. Teman-teman bebas pilih tergantung kebutuhan apa yang teman-teman inginkan gitu ya. Kemudian ada beberapa seperti significance levelnya, kita bisa atur signifikan levelnya bisa 5, bisa 25 ya, tergantung alfa ataupun ketentuan daripada penelitian teman-teman. Kemudian ada missing data juga di sini, kemudian ada data opsi dan lain sebagainya, teman-teman bisa lihat nanti. Oke, saya rasa ini sudah pas teman-teman. Oh iya, yang di bagian ini teman-teman tolong jangan lupa untuk klik labels include. Kenapa? Karena kita tadi memblok ikut dengan labelnya ini, jadi konsumer, produk, kemudian nama-namanya ini kita ikutkan tadi dalam membloknya, jadi labels include-nya harus kita centang, klik. Sudah, kita klik OK. Nah, jadi teman-teman, ketika kita klik OK tadi, si Excel Stat ini akan konfirmasi nih. Jadi yang sudah kita blok tadi, barisnya itu ada sekitar 95 di Cata Data, Product, Assessors, dan Preference Data. Dan di bagian kolom kita ada 12 ya. Nah, ya ada 12. Jadi dia akan konfir nih. Kalau misalnya ini salah satu misalnya jadi 94, berarti tadi di bagian ini ada yang tidak ikut kita blok seperti itu. Nah, jadi kita klik continue kalau sudah pas. Oke, ini adalah tampilan ketika sudah kita klik continue tadi ya. Jadi ini adalah tampilkan hasil datanya gitu. Seperti ini.
Kita klik done. Kita tunggu analisisnya sampai selesai. Jadi di bagian catat data ini, dia ada beberapa hasil. Yaitu tadi saya sampaikan bahwasannya dalam membuat ataupun dalam mengumpulkan data untuk dimasukkan ke catat data ini harus memenuhi persyaratan. Nah, jadi di sini ada keterangannya, the independence of the attributes could not be tested because the number of accessors is too small. Nah, jadi katanya kalau jadi kita dikasih tahu nih sama si catat datanya kalau si panelis kita itu terlalu kecil, skalanya kecil, jadi tidak dapat menunjukkan dapat dites karena panelis yang sedikit tadi skala kecilnya. Tapi tenang ya teman-teman, kita masih tetap bisa melihatnya hasilnya. Ya, ini ya concurrency test untuk tiap-tiap atribut. Nah, ini ada p-values-nya ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian di sini ada multiple pairwise comparison using the critical difference atau Z-screen. Terus di sini ada contingency table built from catat data. Jadi di sini ada kontingensinya. Nah, ini ya. Terus jadi ada nih satu atribut. Atribut tahu ya artinya. Atribut itu ini contohnya sensorinya tadi. Yang harus dihapus katanya itu rasa asam. Nah, kemudian di sini tadi kan menggunakan uji chi-square. Nah, jadi itu ada p-value-nya dapat 1,0 dengan alfanya tadi kita sudah sesuaikan dengan 5% atau 0,05. Jadi di sini interpretasinya katanya H0 baris dan juga kolom dari tabel ini independen atau dia berpasangan. Atau kemudian H alternatif atau ini adalah hubungan antara baris dengan kolom pada tabel. Jadi sebagai perhitungan tadi si p-values itu lebih baik daripada signifikansi alfanya itu 0,05. Jadi tidak menolak hipotesis si H0-nya tadi. Jadi H0-nya itu nggak ditolak gitu loh. H0 diterima. Jadi ada hubungan gitu. Nah, jadi ini eigenvalues and percentage of inertia. Nah, ada inersianya juga, kumulatifnya, kemudian ada skripotnya. Di sini ada kumulatifnya, ini ada di bagian ini series. Ini F2, F3, dan F4. Nah, kita ke bawah lagi, ini ada symmetric plot ya. Nah, jadi di sini ada seperti yang ideal itu di bagian mana? Oh, ideal berarti ini TID ini termasuk ideal. Seperti itu. Kemudian di sini ada korelasinya. Apa sih sebenarnya korelasinya si sweet? Ya, di sini manis. Kemudian pahit dengan manis ya tidak ada ya. Bitter dengan bitter satu. Ya, pasti mereka sama-sama berhubungan. Kalau angkanya ini semakin dekat dia dengan satu, maka semakin berhubungan gitu ya. Di roasted ya pasti ya. Berarti si roasted ini dia dekat juga dengan si seperti green ya, seperti itu. Ini ada kesimpulan tabelnya juga sudah dibuat. Nah, ini ada seperti diagram ya. Nih,
mean liking, mean absorption juga sangat lengkap. Ini mean dropnya juga ada. Ini analisis nice to have dan negative attribute. Nah, jadi di sini kan ada yang menjadi yang harus dimiliki dan yang sebagai negatif atributnya gitu ya. Terus kalau sweet itu 8 ya, senang, rata-rata senang. Bitter 5, 23. State ya paling banyak tuh sour. Nih. Jadi tabel perbandingannya ini ada ya, sweet, apple, kita ini ada frekuensi juga, teman-teman bisa lihat. Penalties, ada penaltiesnya. Terus ini main drop. Di sini ada juga main drop. Ini ada. Nah, di sini ada penalty analisis summary atau summary yang terakhir ya, apa itu sebenarnya. Jadi ini ada must have, nice to have, dan negative. Ini green, main dropsnya di sini ada. Ini kita lihat lagi, ini ada atribut analisisnya, ada ideal product ya. Sweet itu 1, 3% ya, banyak 4, ini 3,9, ini 9. Roasted attribute not harm, doesn't harm. Perbandingannya LM product. Nah, ini ada produk Javana versus ideal product. Jadi semakin jauh dia gapnya, itu semakin dia tidak jauh dari idealnya. Kita bisa lihat ini. Oke, sudah selesai. Ini adalah daftar isinya, jadi sudah sangat lengkap ya tadi. Pendekatan square-nya ini menggunakan ini juga ya. Oke, sudah selesai.